Assalamualaikum Bu Naya. Ketemu lagi nih dengan Kak Mimi. Hari ini kita akan mengenal sifat-sifat Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Siapa yang siap belajar bersama Kak Mimi? Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca bismillah dulu ya. Ikuti Kak Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya Allah itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaannya yang indah. Langit biru, burung-burung yang terbang, dan udara yang kita hirup sekarang. Semua itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Aku punya cerita nih. Ada seorang anak yang bernama Hana. Hana suka sekali melihat bintang-bintang di malam hari. Suatu malam, Hana bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa bintang itu bisa bersinar?" Ayahnya menjawab, "Itu karena Allah yang menciptakan bintang dan membuatnya bersinar." Allah itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa melihat ciptaannya. Hana pun tersenyum. Dan Hana merasa senang karena tahu bahwa Allah selalu ada. Yang kedua, Qidam. Nah Bu Naya, sifat Allah yang selanjutnya adalah Qidam. Qidam artinya Allah itu maha dahulu. Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Contohnya, sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah ada. Allah tidak pernah dimulai dan tidak akan pernah berakhir. Jadi Allah lah yang menciptakan semua yang kita lihat dan kita rasakan. Walaupun Allah sudah ada lebih dulu dari alam semesta, namun Allah tidak akan pernah berakhir saat alam semesta berakhir. Selanjutnya, Baqo. Bu Naya, kamu tahu kalau Allah memiliki sifat baqo? Baqo artinya Allah itu kekal, tidak akan pernah berakhir. Semua yang ada di dunia saat ini akan berakhir, tapi Allah tidak akan pernah berakhir. Allah selalu ada untuk kita. Suatu hari ada anak yang bernama Aisyah yang bersedih karena bunga kesayangannya layu. Aisyah bertanya kepada neneknya, "Nenek, kenapa bunga ini layu?" Neneknya pun menjawab, "Sayangku, bunga ini memang tidak bisa hidup selamanya. Tapi Allah itu kekal. Allah tidak pernah layu ataupun berakhir. Kita bisa selalu bergantung kepadanya." Aisyah pun merasa tenang karena tahu bahwa Allah selalu ada untuknya. Sifat Allah yang selanjutnya adalah muhalafatul lil hawadisi. Sifat ini artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak seperti apapun yang bisa kita bayangkan. Sebagai contoh, ada seorang anak yang bernama Zain. Zain suka bertanya tentang Allah. Zain bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah Allah seperti manusia?" Ayahnya menjawab, "Tidak, Nak. Allah berbeda dari semua yang Allah ciptakan. Allah itu unik dan tidak ada yang serupa dengannya." Zain pun mengerti bahwa Allah sangat istimewa dan berbeda dari makhluknya. Sifat Allah yang selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah itu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada apapun. Semua makhluk butuh Allah, tapi Allah tidak butuh kepada siapapun.
Ini mengajarkan kita sebagai makhluk Allah yang kecil, kita bukan siapa-siapa dan sangat bergantung kepada Allah. Makanya, sebagai makhluk Allah, kita harus meminta apapun kepada Allah yang kita inginkan. Dan Allah sangat senang jika hambanya meminta kepadanya. Sifat Allah yang selanjutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah itu Maha Esa, satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagai hambanya, kita harus percaya bahwa Allah adalah Esa. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya Dialah yang patut kita sembah. Sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat kudrat, yang artinya Allah Maha Kuasa. Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Contohnya, kita merasakan kalau hari ini mendung dan akan turun hujan. Nah, hujan yang akan turun adalah kehendak Allah. Bencana yang terjadi juga atas kehendak Allah. Yang selanjutnya ada sifat iradat, yang artinya Allah Maha Berkehendak. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Ada anak bernama Dani yang sedang sakit dan Dani bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa aku sakit?" Ibunya menjawab, "Nak, ini semua adalah kehendak Allah. Kita harus sabar dan berdoa." Dani pun merasa tenang karena tahu bahwa Allah selalu punya rencana yang baik. Selanjutnya ada sifat ilmu, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Allah tahu loh semua yang kita pikirkan dan semua yang akan kita lakukan. Makanya kita harus hati-hati jika ingin melakukan segala sesuatu, karena Allah Maha Mengetahui ya. Lalu ada sifat hayat, yang artinya Allah Maha Hidup. Allah selalu hidup dan tidak pernah mati. Ada anak bernama Rian. Rian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah Allah pernah tidur?" Ayahnya menjawab, "Tidak, Nak. Allah selalu hidup dan tidak pernah tidur." Rian pun merasa aman karena tahu Allah selalu menjaga kita. Selanjutnya ada juga sifat sama, yang artinya Allah Maha Mendengar. Allah mendengar semua doa dan permintaan kita. Ada anak bernama Ika yang berdoa, "Ya Allah, bantu aku belajar dengan baik." Dan Ika tahu bahwa Allah mendengar doanya dan Ika pun merasa tenang. Selanjutnya ada sifat basar, yang artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat semua yang kita lakukan. Apapun yang mau kita lakukan, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, Allah Maha Melihat. Ayo, hati-hati ya jika ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya ada juga sifat kalam, yang artinya Allah Maha Berfirman. Allah itu berbicara loh. Allah berbicara kepada kita melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kalimat-kalimat perkataan Allah yang bisa kita baca dan kita pahami. Maka untuk tahu apakah Allah sayang kepada kita sebagai umatnya wajib membaca Al-Quran. Selanjutnya ada sifat qadiron, yang artinya Allah Maha Kuasa. Allah memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja. Allah akan melakukan apapun yang Dia inginkan. Allah akan melakukan apapun sesuai dengan kehendak dan kuasanya. Ada sebuah cerita tentang anak yang bernama Ali. Ali melihat gunung yang tinggi dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa yang membuat gunung ini?" Ayahnya pun menjawab, "Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan gunung ini." Ali pun merasa kagum dengan kekuatan Allah.
Masya Allah. Sifat yang selanjutnya adalah sifat muridan, yang artinya Allah Maha berkehendak. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baik hal yang kecil sampai hal yang besar, bahkan hal yang tidak mungkin menurut manusia bisa terjadi atas kehendak Allah. Sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat aliman, yang artinya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ada cerita tentang anak yang bernama Raffi. Raffi menyimpan mainan kesayangannya di tempat rahasia. Raffi bertanya, "Apakah Allah tahu di mana mainan-mainanku disimpan?" Ayahnya menjawab, "Tentu saja, Raffi. Allah tahu segala sesuatu." Raffi pun merasa kagum. Sifat yang selanjutnya adalah sifat hayyan, yang artinya Allah Maha Hidup. Allah hidup dengan sendirinya. Allah senantiasa hidup selamanya. Nah, Bunaya, Allah itu tidak akan pernah mati, karena Allah bukan seperti kita. Sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat sami'an, yang artinya Allah Maha mendengar. Bunaya, walaupun Allah tidak terlihat, tapi Allah mampu mendengar suara sekecil apapun. Bahkan, Allah mampu mendengar suara di dalam hati kita yang terdengar dengan jelas. Makanya, kita harus selalu berbicara hal yang baik, agar Allah senang mendengarnya. Sifat selanjutnya adalah sifat basiran, yang artinya Allah Maha melihat. Allah melihat semua yang kita lakukan, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Ada cerita tentang anak yang bernama Rahma. Rahma membantu ibunya mencuci piring dan bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah Allah melihat aku membantu ibu?" Ibunya menjawab, "Tentu saja, Rahma. Allah melihat semua kebaikanmu." Rahma pun merasa senang dan terus membantu dengan gembira. Dan sifat yang terakhir adalah sifat mutakaliman, yang artinya Allah Maha berbicara. Allah berbicara kepada kita melalui kitab-kitabnya. Yusuf sedang membaca Al-Quran dan bertanya kepada ayahnya, "Apakah ini kata-kata Allah?" Ayahnya pun menjawab, "Betul, Yusuf. Al-Quran adalah kata-kata Allah." Yusuf pun merasa bangga karena bisa membaca firman Allah. Bunaya, coba katakan alhamdulillah. Ikuti aku ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Alhamdulillah. Di episode ini, kita sama-sama tahu 20 sifat-sifat dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita pelajari. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.